Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Spentulas Channel ya, sahabat 17 Kota Jambi. Nah, kali ini teman-teman semuanya, sahabat pelajar se-Kota Jambi dan Indonesia dan dunia ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan ya bertemu langsung dengan Ustadz Wasril Tanjung SPD. Nah, kali ini beliau itu tadi memberikan tausiah ya, sekaligus menjadi imam sholat duha, Pak ya. Nah, kalau Bapak Ustadz melihat ya fenomena pelajar Indonesia saat ini itu sudah mulai agak sedikit mengalami seperti kerusakan karakter ya, semakin menurun. Itu bagaimana menurut Ustadz? Apa sih kalau secara agama apa sih yang harus kita lakukan gitu? Oke, baik. Jadi memang banyak anak muda sekarang yang mereka tuh menganggap biasa saja terjadinya peristiwa-peristiwa yang sekarang mungkin mereka tuh sedikit menjauh dari agama ya. Maka memang yang pertama kita lakukan itu adalah memberikan pemahaman sebanyak-banyaknya. Jadi memang kita harus menyadarkan. Jadi mereka ini banyak yang nggak sadar kalau sebenarnya mereka itu agak menjauh dari bagaimana budaya dulu. Budaya lama. Nah, maka bagaimana caranya kita harus banyak memberikan pemahaman kepada mereka. Kita dekatkan mereka yang tadinya itu jauh dari pemahaman yang biasanya, yang biasanya itu agama Islam, maka kita dekatkan. Nah, metode pendekatannya ini harus berbeda sebenarnya dengan yang biasa-biasanya. Kalau dulu mungkin metode ceramah itu sudah ya bisa masuk sama anak-anak yang era dulu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya berbeda karena beda karakter, beda kebiasaan, beda suasana zaman sekarang. Misalnya berbasis teknologi. Nah, maka nih dengan cara ya YouTube seperti ini bisa menjadikan metode untuk pendekatan kepada anak-anak. Kemudian juga cara penyampaian. Metode penyampaiannya itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau sekarang mungkin lebih banyak fun, mungkin juga ustadznya lebih milenial penampilannya. Jadi memang kita harus menyesuaikan diri. Maka di sini tugas guru ya, tugas pendidik menjadi lebih berat karena mereka harus menyesuaikan apa yang sedang berkembang. Nah, jadi itu metode pertama. Kita banyakin orang-orang yang paham. Kalau udah banyak yang paham, sudah banyak orang yang tahu, maka akan banyaklah orang yang mau. Nah, ini rumusnya seperti itu. Kenapa orang mau? Karena dia banyak yang tahu seperti itu. Ya, ini gurunya maksudnya guru agama saja yang harus berperan lebih aktif atau guru contoh guru matematika, bahasa Inggris. Nah, itu menurut Ustadz gimana? Ya, jadi tidak hanya guru guru agama saja. Saya ada guru fisika. Kalau saya ini bagiannya guru fisika, ya kan? Tapi memang dalam Islam dikatakan bahwa setiap manusia itu apapun profesinya dia adalah seorang dai. Gitu. Jadilah dai apapun profesinya. Maka apakah kita harus menghafal banyak ayat Al-Qur'an untuk bisa berdakwah? Tidak. Kan yang namanya berdakwah, menyampaikan yang kebaikan itu kan sedikit pun tidak masalah. Bisa jadi kata guru agama dia nggak paham, tapi dia kata TU dia paham. Kata security dia malah mengerti. Nah, maka oleh karena itu semua kita itu adalah seorang dai apapun profesi kita, seperti itu. Sedikit lagi Pak Ustadz, ini terkait dengan maraknya geng-geng motor. Itu rata-rata kebanyakan mereka itu masih pelajar SMP, ada SMA. Ini cara menyikapinya menurut Ustadz gimana nih? Buat guru-guru cara penyampaiannya gimana ini supaya ini tidak terus terjadi di Kota Jambi? Ya, jadi memang mereka yang geng motor itu sebenarnya kan mereka tuh mencari kesibukan yang lain gitu kan. Sementara di sekolah bisa jadi udah jenuh banget gitu. Maka mereka mencari kesibukan yang lain. Nah, maka rumusnya adalah kalau selama ini anak-anak kita itu tidak disibukkan dengan hal yang positif, maka dia akan tersibukkan dengan hal yang negatif. Maka metodenya lah coba kita banyakin kegiatan di sekolah. Atau kalau tidak kegiatan di sekolah, bikin kita fasilitasi mereka untuk membuat klub-klub kecil atau kayak komunitas sehingga mereka tersibukkan dengan hal yang positif itu. Nah, yang mereka masuk ke motor itu karena menurut mereka itu positif, tapi itu ternyata salah. Makanya perlu juga ada bimbingan guru. Bahwasanya yang positifnya seperti apa, yang negatif itu seperti apa. Jadi harus ada pendampingnya dan sekolah itu punya peran yang sangat besar dalam rangka untuk menghadirkan klub-klub atau komunitas yang nanti bisa menjadi tempat mereka diskusi ilmiah ataupun diskusi yang lainnya sehingga mereka punya kesibukan yang positif. Ini seperti itu. Oke, pesan sedikit buat siswa SMP 17 Kota Jambi, Ustadz, pesan-pesan singkat Ustadz seperti apa? Oke, jadi pesan Ustadz adalah kita semua di sini masih muda, mumpung masih muda, kita manfaatkan betul untuk meningkatkan kualitas diri. Karena apa? Percuma kita hidup yang lama tapi kita tidak punya kualitas, maka kita harus terus
banyakin software dalam diri kita, install sebanyak-banyaknya skill dalam diri kita agar kita bermanfaat. Sama seperti uang, kalau kita injak-injak uang itu dia akan tetap bernilai. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bernilai, kita dihormati, maka banyakin ilmu kita, pengalaman kita, sehingga apa? Nanti kita udah siap pakai. Jangan sampai di masa depan orang lebih suka bekerja dengan AI, dengan robot dibandingkan dengan kita. Karena AI dia tidak menuntut, AI dia banyak ilmunya. Sementara kalian yang sebagai pelajar kalah saing dengan robot, maka jangan sampai kita kalah saing dengan robot. Jadi kita harus terus meningkatkan kualitas diri, nambah skill, nambah pengalaman, dan juga nambah jaringan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas informasinya, wejangannya. Mudah-mudahan siswa kami SMP 17 Kota Jambi bisa mendengarkan ya secara langsung apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.